Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Untuk hari ini kita akan belajar meneruskan materi mata pelajaran PPKN kelas 9 bab 3, masih tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, seperti biasa, mari persiapkan buku sama penanya supaya nanti setiap ada materi penting bisa dicatat oleh kalian. Nah, seperti apa sih bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia? Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Landasan hukum negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat, yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang kedua, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Maka dengan demikian, pelaksanaan kedaulatan rakyat ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, artinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bagaimana kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepada badan atau lembaga yang berkeberadaan atau wewenang, tugas dan fungsinya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Namun, penyerahan ini tetap dalam pengawasan oleh rakyat baik secara langsung maupun melalui lembaga yang dipilih oleh atau dibentuk atas mandat rakyat. Nah, pembahasan yang pertama yaitu bagaimana sih landasan yuridis kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, landasan yuridis kedaulatan negara Republik Indonesia menjabarkan pemaparan di atas lengkapnya landasan yuridis kedaulatan negara Republik Indonesia tahun adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Yang kedua, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3. Yang keempat adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 1. Nah, itu landasan yuridis kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang kedua yaitu prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, berdasarkan pemaparan tadi bahwasanya landasan yuridis kedaulatan rakyat, maka prinsip-prinsip kedaulatan rakyat Republik Indonesia adalah yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang keempat, presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang keenam, MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Nah, prinsip negara kedaulatan rakyat memiliki hubungan yang erat dengan makna demokrasi atau pemerintah kerakyatan. Dalam perkembangannya, demokrasi mengalami pasang surut. Hal itu karena demokrasi harus menerapkan sejumlah syarat agar dapat berjalan dengan baik. Nah, sejumlah syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah rule of law ya. Yang pertama adalah perlindungan konstitusional. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. Yang keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Yang kelima, kebebasan untuk berserikat.
berorganisasi dan beroperasi. Yang keenam adalah pendidikan kewarganegaraan. Nah, itu adalah syarat-syarat dasar terselenggaranya pemerintah yang demokratis ya. Nah, yang selanjutnya adalah demokrasi Pancasila. Nah, secara teknis Indonesia mungkin menggunakan prinsip demokrasi atau pemerintahan kerakyatan. Namun dalam penerapannya, negara ini memiliki acuan tersendiri yang sesuai dengan falsafah bangsa. Demokrasi ala Indonesia ini disebut dengan demokrasi Pancasila. Nah, apa yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila? Nah, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang sesuai dengan bangsa Indonesia karena bersumber pada tata nilai sosial budaya bangsa yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat sejak zaman dahulu. Nah, asas atau prinsip utama demokrasi Pancasila yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Musyawarah berarti pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama. Mufakat adalah suatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat. Nah, yang selanjutnya yaitu perbandingan demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis. Nah, untuk lebih jelasnya berikut adalah perbandingan dari beberapa penerapan demokrasi yang meliputi demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis. Yang pertama adalah demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan mengakui hak milik perseorangan. Sedangkan demokrasi liberal itu mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung sepenuhnya usaha pribadi, yaitu perusahaan atau private enterprise. Yang selanjutnya yaitu demokrasi sosialis mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi. Yang kedua dari demokrasi Pancasila yaitu keputusan diambil dengan musyawarah atau mufakat. Sedangkan demokrasi liberal keputusan diambil dengan suara terbanyak. Sedangkan demokrasi sosialis keputusan diambil berdasarkan kehendak mayoritas. Yang ketiga dari demokrasi Pancasila, agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara, sedangkan dari demokrasi liberal memisahkan urusan agama dengan kehidupan negara atau sekuler. Yang selanjutnya yaitu demokrasi sosialis tidak mengenal agama karena tidak mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Nah, dari demokrasi sosialis yaitu tidak mengenal agama karena tidak mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat dari demokrasi Pancasila tidak dikenalnya diktator mayoritas dan tirani minoritas. Sedangkan demokrasi dari liberal yaitu keputusan ditentukan oleh kesepakatan individu sebagai warga negaranya. Yang terakhir dari demokrasi sosialis yaitu suara mayoritas kelompok besar masyarakat yang menentukan segalanya. Yang selanjutnya pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu cara langsung dan tidak langsung. Contoh dari pelaksanaan demokrasi langsung adalah pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pemilihan kepala desa. Maka dengan demikian, wakil rakyat dalam pemerintahan negara Indonesia ditentukan secara langsung oleh rakyat yang telah memenuhi persyaratan, bukan oleh lembaga perwakilan rakyat. Yang kedua, contoh pelaksanaan demokrasi yang tidak langsung adalah adanya lembaga perwakilan rakyat yang bertugas untuk menyampaikan aspirasi dan amanat rakyat dalam pemerintahan. Wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR, DPD, dan DPRD dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Yang selanjutnya adalah pemilihan umum. Nah, selain terdapat pemilihan umum yang menjadi keikutsertaan seluruh rakyat Indonesia dalam pemilihan para wakilnya, pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi. Pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, rubel, dan adil, dan jurdil. Nah, yang dimaksud dengan langsung, maksud dari asas langsung adalah bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Yang kedua, umum. Asas umum mengandung arti bahwa semua warga negara
yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilu. Hak ini diberikan tanpa melihat jenis kelamin, suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah bebas. Asas bebas bermakna bahwa semua warga negara yang telah memiliki hak dalam pemilu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Yang keempat, rahasia. Artinya memberikan jaminan bahwa para pemilih yang melaksanakan haknya dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun. Yang kelima adalah jujur. Mengandung arti bahwa penyelenggaraan pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir adalah adil. Asas adil menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.